Jadi ini masih diproduksi ya, walaupun sudah ada Zenik gitu ya? Masih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung di salah satu showroom Toyota, dan kembali lagi kita berada di Plaza Toyota Pemuda ya. Dan kali ini kita bersama Mas Hafiz lagi yang sering di sini juga. Nah, buat Mas Hafiz, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Baik, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Hafiz dari Plaza Toyota Jakarta Timur. Untuk Bapak Ibu yang berminat mencari mobil Toyota, bisa langsung hubungi nomor Hafiz di 0877 6132 5652. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke alamat Jalan Pemuda Raya nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur. Di Plaza Toyota Pemuda ini, selain melayani penjualan kendaraan Toyota baru, di sini kita juga ada bengkel servis dan penjualan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, bisa langsung hubungin Hafiz terlebih dahulu agar kita bookingkan sehingga tidak antri pada saat nanti servisnya. Dengan Mas Hafiz lagi ya, salah satu sales marketing dari Plaza Toyota Pemuda. Nah, selain layanan yang cukup lengkap nih Mas Hafiz, mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini lagi cari-cari promo terbaik gitu. Nah, ada promo apa nih dari Mas Hafiz untuk teman-teman Kacamata Dipras? Siap. Nah, Mas Pras, ngomongin masalah promo, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena bulan ini pas banget banyak promonya. Untuk pembelian cash ataupun kredit, kita berikan diskon spesial terbaik pastinya. Dan yang kedua, untuk program DP ringan mulai dari 10% atau 15% juga bisa. Seperti halnya mobil Toyota Innova G-Matic Diesel di samping saya ini mulai dari 51 jutaan. Dan untuk Toyota Agya ataupun Calya mulai dari DP 10 jutaan. Dan Avanza mulai dari DP 15 jutaan aja. Dan yang ketiga, ada program bunga 0% untuk semua varian kendaraan selama 1 tahun. Dan juga untuk bulan ini Mas Pras, ada program khusus karyawan untuk mobil premium itu selama 3 tahun 0% rate-nya. Untuk unit Corolla Altis, kemudian Corolla Cross Hybrid, kemudian ada Camry dan Toyota BZ4X. Dan yang keempat itu ada program tukar tambah. Ya, untuk Bapak Ibu yang punya kendaraan lama mau dilakukan trade-in, itu kita akan berikan harga terbaik untuk mobil lamanya, dan untuk mobil barunya kita akan berikan cashback tambahan. Yang kelima, kita ada program free paket servis gratis meliputi jasa oli and spare part selama 3 tahun ataupun 60.000 km. Dan untuk Bapak Ibu yang rutin servis, kita akan berikan lagi extended warranty selama 1 tahun atau 20.000 km. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi keluar biaya banyak untuk servis. Wah, menarik ya. Tadi promonya banyak banget disebutkan semuanya. Pokoknya pembelian cash kredit tentunya ada diskon spesialnya. Lalu ada DP ringan mulai dari 10%, juga ada bunga 0%. Bahkan untuk premium car, bunga 0%-nya bisa sampai 3 tahun ya. Ya. Kemudian juga tadi ada program tukar tambah, plus terakhir juga ada paket servis gratis. Jadi nggak perlu ragu lagi, cari mobil Toyota, langsung hubungin Mas Hafiz, nomornya ada di bawah. Nah Mas Hafiz, buat sebagian teman-teman yang pengen nyobain dulu mobilnya sebelum beli, masih bisa atau sudah enggak? Bisa Mas Pras. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung datang ke showroom kami, atau yang paling utama hubungin Hafiz terlebih dahulu agar bisa kita siapkan unitnya. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa
datang ke showroom, Hafiz akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi fleksibel ya kalau mau test drive ya. Kalau seandainya teman-teman nggak sempat ke showroom, Mas Hafiz siap bawa mobil ke rumah gitu ya. Siap Mas Pras. Dan ini ada biaya nggak kalau dibawain mobil ke rumah gitu? Gratis Mas Pras. Gratis ya, jadi komplit teman-teman. Jadi tadi ada bengkel, promonya menarik, bisa test drive gratis juga. Jadi sekali lagi cari mobil Toyota bisa langsung hubungin Mas Hafiz, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini kita akan membongkar Toyota New Kijang Innova Reborn tipe G 2023 diesel ya. Diesel. Jadi ini masih diproduksi ya, walaupun sudah ada Zenik gitu ya. Masih Mas Pras. Jadi teman-teman yang masih suka dengan Innova Reborn, tentunya dengan penggerak roda belakangnya, ini masih bisa dibeli ya, karena masih diproduksi. Jadi kita nanti akan membongkar ya, kira-kira seperti apa spek fitur-fitur lengkapnya, apakah ada perubahan dari generasi sebelumnya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota New Kijang Innova Reborn ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Toyota di bulan ini. Kita mulai bongkar ya, kita lihat desain dari wajahnya ya. Untuk model desain grillnya ini masih belum ada perubahan untuk Innova Reborn di 2023 ini ya. Jadi modelnya dia garis-garis horizontal ya, di finishing warna abu-abu glossy. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome, serta ada list warna chrome juga ya. Di bagian bawahnya membentuk huruf U ya, yang kin look dengan lampu-lampunya. Lalu untuk lampunya sendiri, ini untuk lampu utamanya masih bolam halogen untuk yang tipe G diesel ini ya. Begitu pula dengan lampu senjanya, lampu sennya di bawah ini juga dia masih bolam halogen yang sudah mendapatkan cover berwarna black dove. Dan untuk lampu fog lampnya di paling bawah ini juga masih bolam halogen. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Kijang Innova G diesel 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota New Kijang Innova Reborn ini sebenarnya ada dua pilihan mesin ya. Ada yang bensin dan ada yang diesel. Karena yang kita bongkar ini adalah yang tipe G diesel, jadi dilengkapi dengan mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Dimana dengan mesin ini Toyota New Kijang Innova G diesel ini memiliki tenaga sebesar 149 PS pada 3400 rpm dan torsi maksimal 36.7 kgm pada 1200 sampai 2600 rpm. Jadi torsinya cukup besar gitu ya. Dan yang menjadi keutamaan dari Innova Reborn, ini dia masih dibekali dengan penggerak roda belakang ya, beda dengan Zenik yang sekarang sudah penggerak roda depan gitu. Jadi untuk pecinta penggerak roda belakang tentunya ini sangat dimanjakan karena masih diproduksi juga untuk Innova Reborn kali ini. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi peredam juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Innova Reborn yang G diesel ini dilengkapi dengan velg R16 warna two tone polish dengan profil ban 205/65. Rem depan sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist untuk keamanan remnya ya. Dan di sini juga dia ada mudguard juga di belakangnya berwarna black dove. Dan kita lihat untuk spionnya, ini untuk Reborn tipe G, dia covernya sewarna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik tapi belum bisa buka lipat otomatis. Dan di atas kaca di sini juga mendapatkan talang air ya sampai ke pintu baris keduanya. Kemudian kita lihat untuk handle pintunya, ini model tarik sewarna body ya, tapi belum ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya belum keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik sewarna body. Dan untuk roda belakangnya, ini secara ukuran ban dan velg tentunya sama dengan depannya, tapi untuk rem belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova G diesel 2023. Untuk kuncinya, ini modelnya sudah ada remote-nya ya. Jadi ini modelnya jackknife, kalau kita tekan tombol di sini, dia keluar anak kuncinya. Jadi masih kunci colok, belum keyless atau smart key. Di belakang ada logo Toyota, di depannya ada tombol lock dan unlock aja ya. Saat kita lock atau kita kunci, dia hanya nyala lampu sen karena spionnya belum bisa terlipat otomatis. Begitu pula saat kita buka kunci-kuncinya. Jadi teman-teman kalau ingin membuka pintu-pintunya, ini selalu tekan tombol remote ini ya.
contohnya kita buka yuk. Kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, ini untuk Innova G Ribbon didominasi warna hitam ya. Kemudian di bagian pojokan di sini masih ada speaker tambahan atau tweeter. Lalu handle pintunya full warna hitam juga. Dan di sini dia ada tombol-tombol pengaturan power window-nya dan untuk pengaturan kaca spionnya ya. Tapi sayangnya memang belum bisa dilipat otomatis untuk spionnya. Lalu di sini dia juga ada laci kecil dan di bagian armrestnya dia dilapis bahan fabric ya berwarna coklat. Lalu di bawah ini dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya. Kemudian ada cup holder dan door pocket. Serta di bawah juga masih ada lampu reflektor juga ya. Tapi ini lampunya nyala berwarna merah. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dan sedikit ada warna abu-abu dengan motif diamond ya. Lalu di sini di bagian kanannya di sisi AC-nya full warna hitam juga dan ada list warna abu-abu ya dengan motif diamond tadi. Kemudian di sini juga ada laci tertutup ya untuk cup holder juga bisa di sini. Jadi kalau naruh botol minum, ini tentunya minuman bisa sejuk karena di depan AC langsung. Lalu di bawah ini ada tombol security system dan di bawah karena yang kita bongkar kali ini adalah yang manual, jadi ada gas, rem dan kopling ya. Tapi untuk Innova G Ribbon diesel ini masih diproduksi yang manual dan yang matic-nya. Jadi kalau sekarang ini ya mungkin cocoknya yang matic ya karena jalanan dimanapun di kota manapun semuanya macet gitu ya. Kemudian di sini untuk bahan joknya dia masih full bahan fabric ya berwarna coklat dengan motif-motif di tengahnya. Pengaturan sandarannya masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual ya. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Dan di samping sini juga ada plat berwarna black doors dengan logo Toyota juga ya yang menimbulkan kesan sporty. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya dan ada aksen-aksen warna silver di kanan kiri dan bawahnya ya. Tapi untuk yang tipe G Ribbon ini memang belum dilapis kulit. Kemudian di tengah di sini dia ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Jadi airbagnya ini ada 3, ada di bagian keni atau lutut, lalu ada di penumpang depan dan di setir ini. Kemudian di kanan di sini ada tombol display dan di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya lengkap untuk mengangkat telepon juga di bagian bawahnya. Dan yang menarik untuk setirnya ini bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur, jadi sudah tilt dan teleskopik ya. Lalu standar di belakang setir, sebelah kanan ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya ya. Kemudian di sebelah kiri dia ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena kuncinya masih colok kayak gini ya, jadi kita colok lubangnya di sebelah kanan ya. Oke, kita nyalakan. Nah saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya memang masih standar ya, masih analog kayak gini untuk Innova Ribbon tipe G ini ya. Di kiri untuk RPM, di kanan untuk kilometer atau kecepatannya, lengkap dengan indikator bensin dan seat belt. Di kiri ada indikator untuk rem parkirnya dan di tengah dia ada MID. Dan ini juga masih standar banget ya, masih kecil kayak gini dia modelnya. Di sini ya lengkap lah ya untuk odo trip, kemudian kilometer yang ditempuh, suhu luar dan lain-lain. Tentunya informasi-informasi seputar sepanjang perjalanan. Di tengah kita lihat di sini dia ada kisi-kisi AC utamanya, ada 2 blower ya kanan kiri, di tengahnya ada tombol lampu hazard dan ada dam digital juga ya. Lalu untuk di bagian tengah ini dia juga ada head unit audionya ya. Ini lumayan besar, sudah touchscreen ya dan fitur-fiturnya dia juga ada USB, ada radio, M Toyota dan ada tailing ya. Tailing ini aplikasi untuk mirroringkan handphone ke head unitnya gitu, jadi bisa mirroring juga tapi untuk Android ya. Jadi kalau untuk Apple nggak bisa dengan aplikasi tailing ini. Dan kalau kita rubah ke R atau mundur, ini juga bisa menampilkan kamera belakangnya karena sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga. Jadi ya walaupun belum ada Android Auto dan Apple CarPlay, tapi sudah cukup lumayan ya karena sudah bisa mirroring dengan handphone Android juga. Lalu nuansa di kanan kirinya di sini juga di finishing warna silver ya, jadi cukup tampak elegan, plus juga ada motif-motif warna abu-abu dengan motif diamond-diamond ya yang menyambung sampai di kiri juga. Dan kita lihat di bawahnya ini untuk pengaturan AC-nya memang masih analog ya. Di kanan ini dia untuk pengaturan suhunya, di tengah untuk pengaturan kipasnya, ada tombol untuk rotasi udaranya dan untuk pengaturan arah semburannya juga ada ya, dan ini cukup lengkap juga gitu ya. Lalu di bawah ini dia juga ada tombol-tombol lagi nih untuk tombol VSC-nya, kemudian ada power mode dan eco mode. Jadi kalau kita pengen irit kita pilih eco mode, atau kalau kita pengen akselerasi kencang kita bisa power mode ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan gitu. Dan secara keseluruhan tampilan dashboard dari Innova Ribbon walaupun tipe G ini
cukup elegan dan terlihat sporty ya, dan dia itu tidak rata tapi sedikit ada gelombang gitu, jadi cukup sporty dan cukup menarik. Lalu di bawah sini juga ada port outlet ya, ini untuk ngecas tentunya lumayan, dan di bawah sini dia ada laci terbuka yang cukup besar juga untuk penyimpanan. Kemudian untuk tuas transmisinya kebetulan yang manual modelnya seperti ini ya, tapi untuk yang Innova G-Reborn ini ada manual dan matic juga untuk yang dieselnya ya, pilihannya masih diproduksi. Kemudian di sini untuk rem tangannya masih standar ya, masih model tarik, dan tombolnya ada ke warna chrome-nya. Di sini juga ada tempat penyimpanan atau buat cup holder ya, dan di sini juga ada konsol box, ini cukup tinggi, buat armrest juga lumayan gitu ya. Dan ini belum dilapis kulit ya untuk ribbon tipe G, dan kalau dibuka ini boxnya cukup besar ya, jadi dia persegi dan kotak cukup dalam juga gitu. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya, cukup besar untuk penyimpanan di bawah sini ya, dan di atas ini juga ada laci lagi nih, jadi ada double nih, jadi cukup besar juga, jadi lumayan ya untuk penyimpanan tentunya akan praktis. Kemudian kisi-kisi AC sebelah kirinya dia full warna hitam, lalu di sini juga ada laci tertutup juga ya untuk penyimpanan. Tentunya ini kalau kita naruh botol minuman bisa sejuk ya, karena di depan blower AC juga. Lalu di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depannya, dan di pojokan ada tweeter atau speaker tambahan. Di bagian atas di sini sudah ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini ya. Kemudian di kiri di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya untuk penumpang depannya, dan di tengah standar ada lampu cabinnya. Ini masih warna kuning ya. Tapi dia sudah ada pilihan koneksi ke pintu nih, jadi bisa indikator pintu ya. Jadi kalau ada pintu yang terbuka atau kurang rapat, maka lampunya akan nyala kalau ditaruh di sini ya. Tapi kalau sudah rapat semuanya, kita tutup, dia akan mati. Jadi bisa menjadi peringatan nih, kalau mau jalan kok ada nyala lampu, dicek lagi pintu-pintunya sudah rapat semuanya atau belum. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan lagi yang mungkin bisa untuk kacamata dan lain-lain. Dan di sini untuk spion dalamnya masih standar, dan di bagian kanan di sini juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga. Kemudian pada joknya tentunya sudah ada seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian kanan untuk driver, dan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian yang tentunya sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiternya ya. Lalu di atas jok juga standar ada headrest ya, ada 2 kanan kiri yang sudah adjustable atau sudah bisa dibongkar pasang. Dan di bagian paling bawah di sini juga ada 1 apar dan 1 set karpet alas. Sekarang kita bongkar untuk baris keduanya ya. Kita buka. Di sini untuk interior baris keduanya, ini untuk door trimnya sama ya, didominasi warna hitam dan sedikit ada lapisan bahan fabric berwarna coklat di bagian armrestnya. Lalu handle pintunya sama, masih warna hitam juga, ada power window di sini, ada laci kecil di atas, dan di bawah juga masih ada speaker ya untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan door pocket yang cukup besar, dan di bawah juga ada lampu warna merah. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota New Kijang Innova Reborn G Diesel ya. Dan secara ruang cabin, ngomongin Innova Reborn ini lumayan lega gitu ya. Emang ini kelebihan dari Innova. Lutut saya ke depan, walaupun jok depannya tadi sudah saya mundurin full, jauh banget gitu ya. Dan kalaupun dimajuin gitu ya, ini majunya cukup lumayan, sekitar 7 cm, juga masih ada jarak yang masih nyaman juga. Di bagian headroomnya, ini dengan tinggi saya 167, ini juga masih 10 jari lebih ya. Jadi masih cukup tinggi juga. Kemudian kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangannya sudah retract, lengkap dengan gantungan kanan kiri juga ya. Kemudian AC double blowernya di sini dia ada 2 blower kanan kiri ya, dengan pengaturan di tengahnya ya. Dan di tengah sini dia juga dilengkapi dengan lampu kabin berwarna kuning. Lalu untuk seat beltnya tentunya standar ya, ada seat belt 3 di belakang ini ya. Sudah 3 titik penguncian semuanya ya, termasuk di tengahnya dari atas ini juga 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada headrest, ada 3 juga, termasuk di tengahnya ini juga sudah adjustable semuanya, jadi semuanya ke bagian headrest juga. Plus ada Isofix juga ya di bawah sini, tentunya kalau mengikat-ikat kursi baby akan nyaman juga ya. Lalu di depan sini dia juga ada kantong-kantong nih ya, kanan kiri, kemudian ada gantungan ya yang bisa mengangkat atau menggantung untuk berat maksimal 4 kilo ya. Dan di bagian bawah sini menariknya juga tetap ada power outlet ya di bagian baris keduanya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga, pelipatan jok tengahnya ini cukup simpel ya. Sekali jebretan sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini saya di tengah ya. Jadi di sini ya memang ini langsung kelihatan mentok gitu ya. Kalau ini
mundur ke belakang gitu full. Tapi kalau kita sudah atur sandaran di sininya ya, kemiringannya ini, nah ini sudah cukup nyaman gitu, nggak terlalu menekan. Tapi karena tadi depannya longgarnya minta ampun, jadi kita bisa majin juga nih jok tengahnya. Di sana pun masih lega. Nah ini jaraknya juga jauh gitu ya, plus sandarannya juga cukup nyaman. Nah yang menarik untuk Innova ini baris ketiganya dia ada 2 headrest ya yang langsung terpasang, tapi sebenarnya tengahnya ini juga ada headrestnya lagi yang ditaruh di bagasi belakang. Jadi kalau kita lagi bertiga, ini bisa tiga-tiganya ada headrestnya semuanya. Plus di kanan kirinya di sini juga dia ada seat belt dengan 3 titik penguncian di baris ketiganya. Plus kalau kita duduk di tengah kayak saya gini, ini juga 3 titik penguncian gitu ya. Jadi ada 3 seat belt dengan 3 titik penguncian juga. Lalu kanan kirinya di sini juga ada tempat penyimpanan ya, laci-laci terbuka gitu. Kemudian di bagian plafon atasnya, di sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Jadi di baris ketiganya ini, saya coba duduk di baris tengahnya ini pun nyaman gitu ya, ngomongin Innova Reborn ataupun Innova Zenic. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Jadi angkat manual seperti ini. Dan kita lihat untuk space bagasinya ya standar mobil 3 baris memang nggak terlalu besar. Tapi ngomongin Innova ini cukup lumayan ya. Masih ada space seperti ini walaupun mobil 3 baris. Dan yang menarik di belakang sini tetap ada lampu bagasinya ya. Jadi untuk penerangan lengkap dengan saklar ya. Kemudian di sebelah kirinya di sini dia juga ada headrest nih. Jadi ini headrest yang untuk baris ketiganya tadi ya, jadi bisa dipasang kayak gini kalau baris ketiganya diisi 3 orang gitu ya. Kemudian di sini dia juga ada tempat penyimpanan toolkit nih. Jadi kita bisa simpan toolkitnya tuh praktis di dalam sini ya, ada dongkrak dan toolkit standar. Jadi cukup praktis disimpan di sini gitu ya. Kita tutup. Nah kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas, ini bisa juga kita lipat jok baris ketiganya ya. Ini caranya pelipatannya dia setengah-setengah juga bisa ya. Jadi kita tarik, kemudian angkat seperti ini. Nah ini kita cantolin gini ya. Jadi dia ke samping ya. Yang sebelah sini juga sama. Oke, jadi bagasinya seperti ini kalau dilipat. Jadi memang ini memakan space ya kanan kirinya. Tapi dengan adanya ini juga ini jadi tinggi gitu sebenarnya. Jadi plus minus lah ya. Oke, seperti ini aja untuk pembahasan bagasinya. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Toyota New Kijang Innova Reborn tipe G Diesel 2023. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri spek dan juga fitur-fitur lengkapnya kira-kira gimana, apakah lebih worth it dari Innova Zenic? Teman-teman boleh juga komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Kijang Innova ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja bisa hubungin Mas Hafiz, nomornya ada di bawah. Dan kalaupun janjian test drive pun bisa juga ya. Dan tentunya kalau teman-teman pengen dihitungkan sesuai budget sendiri pun langsung dikonsultasikan aja langsung sama Mas Hafiz. Nah sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Hafiz. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.